Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Dr. Sugianto SEMM CMA CFMM CTCHT sebagai dosen pengampu mata kuliah entrepreneurship dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri sebagai moderator dengan rekan saya. Saya Kamuniani Samaira. Saya lulusan sejarah Madani. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi yaitu business plan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang standby, yaitu tentang produk kami itu Dimsum Campus Press. Usaha ini dijalankan di lingkungan kampus, fokus pada bisnis kuliner makanan, yaitu dimsum yang segar dan praktis, yaitu dengan nama Dimsum Campus Press. Akan menawarkan berbagai macam varian dimsum seperti siomay, gyoza, dan lumpia ayam yang terbuat dari bahan-bahan berkualitas. Diproduksi secara higienis. Target utama kami ini adalah mahasiswa yang membutuhkan cemilan cepat saji, murah, dan bergizi untuk mengisi energi saat kuliah atau belajar. Lokasi strategis di dekat kantin kampus untuk memudahkan mahasiswa untuk mengaksesnya dengan harga terjangkau mulai dari 7.000-an per porsinya. Di sini usaha kami ini memiliki misi-misi. Yang pertama itu misi usaha kami ini menjadi pilihan utama makanan ringan di lingkungan kampus dengan menyajikan dimsum segar, lezat, dan berkualitas tinggi. Dimsum Campus Press ini ingin kami dikenalkan sebagai usaha kuliner mahasiswa yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing, serta mampu memberikan pengalaman kuliner yang menyenangkan dan bernilai bagi pelanggan setiap harinya. Di sini usaha dimsum kami ini memiliki misi yang untuk dijalankan. Yang pertama itu menyediakan produk dimsum yang dibuat dari bahan segar, halal, dan higienis untuk menjaga cita rasa serta kualitas yang bagus. Yang misi yang kedua, memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan memuaskan bagi setiap pelanggan. Misi yang ketiga, meningkatkan inovasi produk dan variasi menu agar sesuai dengan selera mahasiswa dan konsumen muda lainnya. Misi yang keempat itu ada memanfaatkan media sosial dan layanan digital untuk memperluas jangkauan promosi dan penjualan. Misi yang kelima, melakukan membangun usaha yang berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi mahasiswa serta masyarakat sekitar kampus. Di sini ada sasaran usaha kami ini. Yang pertama ini membangun brand awareness atau membangun brand awareness di kalangan mahasiswa dan pekerja sekitar kampus. Yang kedua, sasaran yang kedua, memperluas varian menu dan inovasi produk. Sasaran yang ketiga, menjalin menu kerjasama dengan platform digital dan komunitas lokal. Sasaran yang keempat, meningkatkan penjualan bulanan dan kapasitas produksi. Di sini bisnis kami ini melakukan analisis STP, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Analisis yang pertama yaitu segmentasi pasar. Berdasarkan dari sisi aspek demografisnya, kami melakukan mahasiswa, pelajar, dan masyarakat sekitar kampus berusia 17 sampai 30 tahun. Dari sisi geografis, area sekitar kampus dan kos-kosan mahasiswa. Dari sisi psikografisnya, konsumen yang menyukai makanan ringan, cepat saji, praktis, dan harga terjangkau. Dari sisi perilaku, konsumen yang membeli makanan untuk cemilan saat kuliah, istirahat, atau untuk nongkrong. Terus analisis yang kedua yaitu targeting, yaitu target pasarnya. Target utama Dimsum Campus Press ini adalah mahasiswa dan
kampus pelajar kampus yang membutuhkan makanan cepat saji, enak dan hemat. Target tambahannya adalah dosen atau masyarakat sekitar yang menyukai produk kuliner ringan namun tetap berkualitas. Analisis yang terakhir, yang ketiga, yaitu positioning atau posisi yang di pasar. Dimsum Kampung Fresh ini diposisikan sebagai dimsum segar dan terjangkau khusus untuk mahasiswa dengan tagline fresh taste dan student price. Posisi ini menunjukkan keunggulan rasa, kualitas, dan harga yang cocok dengan kantong mahasiswa. Analisis selanjutnya akan dijelaskan oleh Nia. Selanjutnya ada analisis 4P. Yang pertama itu ada produk, menyediakan berbagai varian dimsum seperti dimsum ayam, dimsum siomay ayam, dan dimsum goreng. Lalu dibuat segar setiap hari dari bahan berkualitas tanpa pengawet. Kemasannya praktis dan higienis, cocok untuk dibawa pulang. Lalu tersedia paket hemat dan menu combo untuk mahasiswa dan pekerja sekitar kampus. Yang selanjutnya itu ada price atau harga strategi harga terjangkau dari mulai 3.000 sampai 5.000 per pieces. Lalu ada paket hemat dari 15.000 sampai 20.000 per porsi, itu isinya 5 sampai 6 pieces. Lalu ada promo beli 5 gratis 1 di jam tertentu. Lalu fokus pada value money tanpa menurunkan kualitas. Selanjutnya itu ada place atau tempat, lokasi strategis di sekitar kampus dan area perkantoran. Penjualannya offline melalui booth atau kedai kecil. Pemesanannya itu online, bisa via WhatsApp dan media sosial seperti TikTok atau Instagram. Lalu ada kerjasama dengan GoFood dan ShopeeFood untuk pelayanan antar. Lalu ada promotion atau promosi, aktif di media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp Business. Lalu membuat konten promosi yang menarik seperti selanjutnya ada promotion atau promosi, seperti aktif di media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp Business, dan lainnya. Lalu ada konten promosi menarik buat video, foto, dan ada testimoni pelanggan. Lalu ikuti bazar kampus dan event lokal untuk memperluas pasar. Lalu ada promosi dari mulut ke mulut melalui pelayanan ramah dan kualitas rasa. Selanjutnya ada analisis SWOT. Ini bagian strength atau kekuatan. Sini faktor kekuatannya itu ada produk unik dan dibuat dengan bahan lokal berkualitas. Skornya ini 4, bobotnya 15%. Nilainya itu dapat dari skor dikali bobot. Jadi 4 dikali 15% itu 0,6. Lalu faktor kekuatan yang kedua itu harga terjangkau bagi segmen mahasiswa dan pekerja muda. Skornya ini 3 dengan bobot 10%. Nilainya ini 0,3. Lalu ada sudah dikenal di lingkungan kampus. Skornya ini 3 dengan bobot 10%, nilainya 0,3. Lalu ada rasa khas dan disukai konsumen lokal. Skornya 4, bobotnya 10%, nilainya 0,4. Jadi total kekuatannya itu bobotnya 45% dengan nilai 1,6. Selanjutnya itu ada weakness atau kelemahan. Di sini faktor kelemahannya yang pertama itu ada promosi yang terbatas pada dari sekitar. Skornya itu dari 1 sampai 5 ada 2, bobotnya 10%, dan nilainya itu 0,2. Sama kayak tadi, 0,2 itu dari skor dikali bobot. Yang kedua itu ada produksi masih kecil dan manual. Skornya itu 2, bobotnya 10%, jadi nilainya itu 0,2. Yang selanjutnya belum memiliki sistem pemasaran digital yang kuat. Skornya itu 2, bobotnya 5%,
dan nilainya itu 0,1. Yang keempat itu kapasitas produksi belum dapat memenuhi permintaan besar. Skornya 1, bobotnya 5% dan hasilnya 0,05. Jadi total lulus itu untuk bobotnya ada 30% dan nilainya itu 0,55. Selanjutnya ada opportunities atau peluang faktor peluang yang pertama itu ada tren makanan ringan cepat saji semakin diminati. Skornya itu 4, bobotnya 10% dan nilainya itu 0,4. Yang kedua ada dukungan pemerintah terhadap UMKM kuliner lokal. Skornya itu 3, bobotnya itu 5% dan nilainya 0,1. Yang ketiga itu potensi ekspansi ke platform digital. Skornya itu 3, bobotnya 5% dan nilainya itu 0,15. Yang keempat itu ada kesadaran masyarakat terhadap produk lokal meningkat. Skornya itu 4, bobotnya 5% dan nilainya itu 0,2. Jadi total opportunity-nya itu bobotnya 25% dan nilainya 0,85. Selanjutnya itu ada risks atau ancaman. Faktor ancaman yang pertama itu ada persaingan dengan brand makanan cepat saji modern. Skornya itu 2, bobotnya 5% dan nilainya itu 0,1. Yang kedua ada kenaikan harga bahan baku. Skornya itu 2, bobotnya itu 2% dan nilainya itu 0,1. Yang ketiga itu perubahan selera konsumen yang cepat. Skornya 2, bobotnya 3% dan nilainya itu 0,6. Yang keempat itu ada fluktuasi biaya bahan bakar. Skornya itu 1, bobotnya 2% dan nilainya itu 0,2. Jadi total kita itu untuk bobot ada 15% dan untuk nilainya itu 0,28. Di sini ada hasil analisis SWOT-nya berdasarkan hasil penjualan nilai kekuatan 1,60. Berdasarkan hasil penjualannya di sini nilai kekuatannya ada 1,60 itu lebih besar dari kelemahan yang hasilnya 0,55 menunjukkan kondisi internal yang kuat. Selanjutnya itu nilai peluang itu ada 0,90 lebih besar dari ancaman yang hasilnya 0,28 yang berarti bisa memiliki potensi pengembangan pasar. Dengan demikian, strategi yang tepat adalah strategi agresif atau growth strategy dengan fokus memperluas jaringan pemasaran dan meningkatkan kapasitas produksi. Selanjutnya ada kompetensi profil matriks atau CPM. Pertama itu ada di Insight. Kekuatan itu lokasi. Lokasi itu mencerminkan seberapa strategis dan menguntungkan lokasi bisnis Anda dibandingkan pesaing. Kekuatannya itu aksesibilitas tinggi atau lokasi yang sangat mudah dijangkau oleh target pasar. Misalnya dekat pusat keramaian, jalur transportasi utama. Di kelemahannya itu ada harga. Harga mengacu pada daya saing dan struktur penetapan harga produk atau layanan Anda. Kelemahannya harga terlalu tinggi atau harga yang jauh di atas pesaing tanpa pembenaran nilai yang jelas, membuat pelanggan beralih. Perang harga yang berbahaya, harga yang terlalu rendah hingga mengorbankan margin keuntungan secara drastis. Atau jika CPM menilai kemampuan bertahan dalam perang harga. Yang terakhir ada kurang transparan, kebijakan harga yang rumit atau biaya tersendiri yang membuat pelanggan enggan. Selanjutnya ada pesaing yang kedua ada STEMI Dumpling. Kekuatannya itu memiliki banyak varian. Kekuatannya itu menawarkan berbagai macam varian yang dapat menjangkau segmen pasar yang lebih luas dan memenuhi kebutuhan spesifik pelanggan. Kelemahannya itu ada di kapasitas produk. Kapasitas produk atau kapasitas produk adalah kemampuan maksimum perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa. Kelemahannya itu ada di kapasitas terbatas. Tidak dapat memenuhi semua permintaan pasar, menyebabkan kehilangan penjualan kepada pesaing.
mengorbankan kualitas secara signifikan atau keunggulan biaya. Kelemahannya itu ada di kapasitas produk. Kapasitas produk itu tidak dapat memenuhi semua permintaan pasar, menyebabkan kehilangan penjualan kepada pesaing. Pesaing nomor 4 itu ada bambu dimsum. Kekuatannya itu ada di lokasi. Lokasi yang sangat mudah dijangkau oleh target pasar, misalnya dekat perusahaan keramaian atau jalur transportasi utama. Kelemahannya itu dari harga. Harga yang jauh di atas pesaing tanpa pembenaran nilai yang jelas membuat pelanggan beralih. Yang keempat ada Genzoom. Kekuatannya itu ada di harga. Mampu menawarkan harga menarik atau lebih rendah tanpa mengorbankan kualitas secara signifikan atau keunggulan biaya. Kelemahannya itu ada di lokasi. Kurangnya visibilitas atau sulit diakses oleh pelanggan utama. Yuk. Selanjutnya ada rencana penjualan. Pesaing pertama itu siomay ayam, bulan pertama itu mendapatkan 800.000. Pesaing kedua gyoza udang mendapatkan. Rencana penjualan itu yang pertama ada siomay ayam, bulan pertama itu mendapatkan 800.000. Yang kedua itu ada gyoza udang, bulan pertamanya itu mendapatkan 1.200.000. Yang ketiga itu ada lumpia ayam sayur, bulan pertamanya mendapatkan 630.000. Setelah itu 2.630.000. Dan selanjutnya kita memiliki peningkatan pada bulan-bulan selanjutnya, yaitu sebesar 24.480. Gyoza udang 40.100.000. Lumpia ayam sayur mendapatkan 20.720.000. Dalam 1 tahun rencana penjualan kita mendapatkan total 85.300.000. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ayo. Dari kelompok 1 nih. Iya. Misalnya hari pertama jualan kan dimsumnya itu jualan sendiri dong. Otomatis dari kelompok 1 mempromosikan dari media sosial udah, dari promosi secara langsung udah. Misalnya dalam 1 hari belum ada belum ada yang beli, langkah yang harus dilakukan dari kelompok 1 gimana untuk mendapatkan profit nanti ya, seperti itu. Terima kasih. Izin saya akan menjawab pertanyaan dari Bima. Pertanyaannya itu jika pada hari pertama produk kami ini sudah melakukan promosi di media sosial tapi belum ada yang beli gitu kan. Jadi apa langkah pertama yang kami lakukan? Yang pertama itu melakukan evaluasi promosinya dulu. Dengan melakukan cek kembali konten promosi yang ada di media sosial yang sudah dipromosi, apakah sudah menarik perhatian dan jelas penyampaian keunggulan produknya. Bisa tambahkan testimoni atau foto dan video yang lebih menarik. Yang kedua itu kami akan memperbanyak interaksi, mengaktifkan respon terhadap komentar, pesan, dan itulah pokoknya banyak interaksi kepada pelanggan. Yang ketiga itu melakukan promosi langsung di lokasi. Contohnya selain online melakukan promosi offline seperti memberikan sampel gratis kayak percobaan gitu di tempat jualan atau di area kampus supaya orang-orang langsung mencoba produk tersebut. Yang keempat itu tawarkan promosi khusus. Bisa berupa diskon ataupun paket bundling agar pelanggan lebih termotivasi untuk membeli produknya. Yang kelima, minta feedback atau gunakan untuk memperbaikinya. Tanyakan kenapa belum beli atau apa yang kurang dari produk yang kami tawarkan ini, lalu perbaiki sesuai masukan pelanggan tersebut. Itu
Itu sih kalau menurut. Baik, terima kasih atas perhatian semuanya teman-teman. Saya akhiri dengan presentasi ini dengan alhamdulillah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.